menjadikan seputar kalimatul tasbih yang disampaikan oleh Mukarram Ustaz Mani Haryono kepada yang terhormat Mukarram Ustaz Mani Haryono. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya hormati keluarga besar dari si cabang bayi, yang saya hormati keluarga besar dari si cabang bayi, yakni Bapak Derja, atau yang satu lagi siapa? Yahya. Soalnya ada dua ini, ya. Yang saya hormati para alim ulama, para tokoh masyarakat, bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya. Kita berkumpul di tempat ini dalam rangka walimatut tasmiyah dan akikah, yakni anak dari saudara kita. Mudah-mudahan anak tadi mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusan-urusannya dan dilipat gandakan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i an takuna zawjatuhu salihah wa awladuhu abraran wa khulatuhu salihin wa an yakuna rizquhu fi biladih. Kata Rasul, ada 4 hal termasuk kebahagiaan seseorang, yakni mempunyai istri yang solehah, ya, yang pertama. Yang kedua, mempunyai anaknya itu anak yang soleh dan solehah. Yang ketiga, teman pergaulan anak-anak kita itu adalah teman-teman yang baik. Lalu yang keempat, rezekinya berada di negeri kita sendiri. Bapak dan ibu, siapa sih yang tidak ingin bahagia? Tentu bapak-bapak, ibu-ibu, semua ingin bahagia di sini. Betul Bu? Bu? Betul Pak? Betul Pak? Semua orang ingin bahagia, entah itu siapapun. Orang yang mempunyai anak ingin anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Seorang anak pun ingin mempunyai ayah atau ibunya, ibu yang baik, ibu yang soleha, bapak yang soleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Ini harapan kita bersama. Makanya kita seorang lelaki, apabila kita belum menikah itu kita disuruh memilih, mencari pasangan kita itu yang solehah, yang baik, baik itu keturunannya, baik itu orangnya,
cantik orangnya, kalau perlu yang berharta, betul Pak? Kalau perlu yang kaya, yang cantik, yang manis, ya. Terus yang denok, demplon kalau perlu, iya. Yang banyak harta, banyak kebun, banyak sawah, nah itu. Tetapi lihat soal agamanya, itu yang terpenting, ya. Yang terpenting soal agama, ya, itu yang terpenting. Jadi kalau agamanya benar, agamanya sesama kita umat Islam, insya Allah ya kita seiman dan seagama, ya itu. Jadi kita memilih pasangan itu yang lebih baik, yang baik agar anaknya kelak menjadi anak yang baik, anak yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau perlu cari pasangan itu kemana kita cari, mungkin di tempat-tempat yang baik, ya. Jangan cari pasangan di tempat-tempat yang buruk. Seperti di mana? Di bar misalkan, di tempat-tempat apa namanya? Kafe-kafe. Nah, ya itu. Syuting nah, jarak kafe nah. Iya Din. Nah, cari pasangan itu yang baik di tempat yang baik, maka mudah-mudahan dengan kita mendapatkan pasangan tadi, kita mendapatkan kagetnya. Kalau sudah jodoh, mendapatkan anak juga, mendapat anak yang baik. Nah ini, jadi termasuk kebahagiaan seseorang itu mempunyai suami, mempunyai istri yang soleh dan solehah, kemudian mempunyai anak yang soleh, yang baik. Ini harapan kita kedua orang tua. Siapa sih orang yang tidak menginginkan anaknya menjadi anak yang baik? Seorang penjahat pun, seorang perampok pun, seorang pencuri pun, seorang penjudi pun, seorang tukang narkoba pun pasti menginginkan anaknya menjadi anak yang baik. Nah, itu. Jadi tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya terjerumus, walaupun dia seorang yang jahat. Dia menginginkan tetap anaknya menjadi anak yang lebih baik. Makanya Bapak dan Ibu, orang yang tidak pernah iri hati, orang yang tidak pernah iri hati itu adalah kedua orang tua kita, ya. Kalau anaknya kaya, mempunyai mobil banyak, mempunyai rumah bertingkat-tingkat, walaupun orang tuanya tidak mampu, walaupun orang tuanya tinggal di gubuk reot misalkan, tetapi melihat anaknya bertingkat-tingkat rumahnya, tetap dia bahagia. Itu orang tua tetap bahagia. Dia tidak iri dengan anaknya, malah dia selalu mendoakan, mudah-mudahan anakku semakin meningkat, semakin banyak mobilnya, semakin banyak rumah bedengnya. Itu. Jadi orang yang tidak pernah iri kepada anaknya itu adalah kedua orang tua kita. Makanya kita sebagai anak haruslah kita benar-benar taat kepada kedua orang tua kita, berbakti kepada kedua orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang telah melahirkan kita, terutama ibu kita. Ini. Jadi yang ketiga, karena singkat, ceramah singkat ya, teman pergaulannya itu orang-orang yang baik, ya. Teman pergaulannya itu orang-orang yang baik. Awas, hati-hati kita punya anak, jangan sampai pergaulannya, ya, jangan sampai bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, apalagi zaman sekarang, zaman narkoba, ya. Hati-hati, karena apa? Pergaulan itu akan mempengaruhi pola pikir sang anak tadi, ya. Maka hati-hati kalau kita punya anak, ya, jangan sampai salah bergaul, karena pergaulan itulah yang akan menjerumuskannya
dia tadinya pernah di pondok pesantren.